Salam Bapak Ibu. Haleluya. Baik, kita bersyukur hari ini kita akan mendengarkan firman Yahweh di dalam ibadah kaki dian atau pelita emas atau ibadah raya pada hari ini. Hari ini kita akan mendengar firman Yahweh yang saya ambil dari Yakobus pasal 1. Ya, Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ke-8 ya. Dengan tema firman Yahweh dari Yakobus, sekali lagi buka Yakobus 1 ayat 6 dengan tema seperti ombak laut yang terombang-ambing. Kita baca sama-sama dari Yakobus pasal 1 ayat ke-6. Sudah dapat saudaraku? Kita baca 1, 2 ya. Namun biarlah dia meminta dengan iman, dengan tiada bimbang. Karena orang yang bimbang, ia seperti ombak laut yang dikendalikan oleh angin dan terombang-ambing. Di dalam ayat 6 dalam Yakobus pasal 1, saudaraku, mengingatkan agar kita tidak ragu atau bimbang. Orang bimbang dikatakan firman, dia seperti ombak laut yang terombang-ambing. Inilah yang disebut orang bimbang atau ragu, kurang percaya atau tidak percaya. Kalau seseorang bimbang, maka dia akan terombang-ambing. Saudara pernah lihat ombak laut? Pasti paling tidak lihat televisi atau media yang lain. Ombak itu tidak pernah tenang. Pernah saudara lihat ombak tenang? Kalau tenang namanya bukan ombak. Haleluya. Nah, begitulah kehidupan kekristenan. Bahkan mungkin sudah mengaku sudah menjadi murid, mungkin sudah mengaku sudah beribadah, sudah berdoa, sudah mendengar firman Tuhan, sudah baca firman Tuhan, tetapi faktanya masih sering terjadi kebimbangan. Buktinya saudara, kalau orang tidak bimbang, dia pasti tidak bersungut-sungut. Dia pasti tidak mundur dari ibadah. Amin. Mana ada orang yang sungguh-sungguh percaya lalu mundurlah dia dari firman, mundurlah dari ibadah. Tidak mungkin, saudara. Buktinya masih banyak, saudara. Maka itu kita diingatkan agar jangan seperti ombak yang ombang-ambing itu sebelah kanan ke kiri, ke depan, ke belakang, dihempas, dibanting ke sana kemari. Ketika ketemu dengan batu karang atau tembok di pinggir laut itu, maka ya apalagi batu karang, ombak itu yang pecah. Maka iman Kristen bisa pecah, terserak ketika Kristen itu mengalami kebimbangan. Kita akan melihat aplikasi rohaninya, arti rohaninya firman Tuhan ini. Yang pertama, ketika seseorang bimbang, maka itu akan membuat hidupnya tidak tenang, karena ombak tidak pernah tenang. Apalagi yang namanya ombak besar, kekhawatirannya terlalu besar, kebimbangannya terlalu besar. Kalau orang Batak bilang
Babiar hu, ada hu-nya. Jadi saudaraku, terlalu ketakut, namanya sudah hu, babiar hu, terlalu khawatir, nah itu bahaya. Itu bagaikan ombak yang sudah besar. Haleluya. Yang pertama, ketika orang bimbang ragu akan kehidupan ini, yang pertama dia akan mengalami hidup tidak tenang. Di rumah tidak tenang, pergi dia bekerja, berbisnis, berusaha, tidak tenang. Bahkan yang paling bahaya, waktu tidur pun dia tidak tenang. Bagaimana kita aman, tenang tidurnya? Sedikitnya bilang haleluya, berarti yang lain gelisah. Haleluya saudaraku. Apalagi masa pandemi COVID-19 ini. Gimana? Masih bisa tenang? Masih bisa seperti Pemazmur 23. Yahwehlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Masih bisa bernyanyi, tenanglah kini hatiku. Udah payah Pak Gembala, berasku sudah menipis. Dompetnya 330. Dulu sebelum corona kan bisa 4 dompetnya, berisi semuanya. Ketika sudah dibuka dompetnya, yang dulu tembung jadi lepes, kurus, kering. Dulu dia montok waktu jalan saudara. Masa corona, habis nanti pas sudah ini. Waktu selama ini uang yang membuat bersemangat. Ini kerugian yang pertama dialami orang Kristen ketika dia bimbang, dia tidak percaya kepada Tuhan, maka dia hidupnya tidak tenang. Yang paling bahaya saudara, tidur pun tidak tenang. Kenapa saya katakan paling bahaya kalau tidurnya nggak tenang? Secara ilmu kesehatan, orang yang tidak bisa tenang tidur banyak penyakitnya. Jangankan tidak tenang, kurang tidur aja bisa sakit kepala. Maka kalau sering orang periksa ke dokter, kenapa Pak dokter? Oh, saudara kurang tidur, gelisah, maka timbullah penyakit encok lah, penyakit mencret lah, sakit perut lah. Itu bisa karena ketidaktenangan atau kegelisahan. Haleluya. Maka kita lihat saudaraku, kita tes dulu apakah kita memang benar nyenyak tidurnya, hidupnya tenang. Pengkhotbah sekarang kita buka, Pengkhotbah 5 ayat 12. Sekarang kita lihat Pengkhotbah pasal 5 ayat 12. Kita baca sama-sama. Pengkhotbah 5 ayat 12 sudah dapat? Ya, Pengkhotbah pasal 5 ayat 12. Ayo. Kita baca 1 2. Ya, orang yang melayani tidurnya lelap, entahkah dia makan sedikit ataupun banyak. Namun kekenyangan bagi orang kaya tidak akan mengganggu tidur. Sekali lagi saya baca, orang yang melayani tidurnya lelap, nyenyak, tenang. Maka kalau kita melayani Tuhan, kita ibadah, kita berdoa, kita melayani, kita praktik firman asal dengan sungguh-sungguh, maka tidur kita pun nyenyak. Pemazmur bahkan katakan, waktu tidur pun Tuhan Yahweh bisa memberikan berkat kepada orang kekasihnya yang lagi tidur. Karena Yahweh Bapa kita
matanya tidak pernah tertidur untuk menjaga kita. Haleluya. Walaupun dikatakan dia makan sedikit atau makan dikit, makan banyak, apalagi pada masa sekarang, uang dikit, uang banyak, kalau dia sungguh-sungguh memiliki iman yang teguh, yang kuat, dia benar-benar percaya, maka hidupnya akan tenang. Tidur pun dia nyenyak. Seperti Pemazmur 23, seperti domba yang dibaringkan di rumput hijau, tidak ada ketakutan. Amin Bapak Ibu. Gimana tadi malam tidurnya? Atau sudah seperti belalang? Saudara pernah nangkap belalang? Saya dulu waktu kecil masih ingat nangkap belalang. Nanya, belalang tidurnya siapa gimana? Karena apa? Gak bisa lurus saudaraku. Kadang ke kanan seperti ombak juga tidurnya. Kadang terhempas ke kanan, kadang terhempas ke kiri, takutnya saking ngerinya mimpinya, jatuhnya kena benjol kepala saya. Namanya terhempas ambing, terombang ambing kan? Biasanya orang yang tidak tenang tidur seperti ombak yang terombang ambing itu tidak tenang. Kadang kakinya, karena khawatirnya istri, kaki istrinya ke kepala suaminya, kan ditunjang, dia tidak tenang tidurnya. Kalau nyenyak, apalagi nyenyak kali, datang petir pun tak terasa saudara. Malah datang hujan deras, makin tenang tidurnya saudara. Ini enggak, udah hujan deras, biasanya hujan deras enak tidur kan? Ini enggak saudara, udah hujan deras, pakai AC lagi, tak bisa juga tenang saudara. Tapi di sini enggak ada lah. Haleluya. Kalau udah nyenyak tidur digigit tikus pun kakinya nggak terasa, paling besok pagi. Dari gerobak tikus. Karena tikus pun udah gak ada lagi makanannya. Biasanya kalau di rumah gak ada makanan, berarti tikus juga gak bisa makan. Ya kan orangnya digigit terus. Makanya baju digigitnya. Yang parahnya waktu uang pula digigit, udah tinggal itu duit 10.000, digigit tikus pula saudaraku. Pagi bangun, udah gelisah lagi saudaraku. Tak lagu lagi, hilang pula angkanya kan, mau ditempel nggak bisa lagi saudara. Kalau koyak dia, terlalu lama tidak bisa ditempel. Masih bisa dilarikan darurat ke galon minyak kan. Sedikit banyak makan, orang yang melayani, orang yang sungguh-sungguh, maksudnya melayani, orang yang sungguh-sungguh beribadah, orang yang tidak bimbang, maka tidurnya pun nyenyak. Haleluya. Tapi jangan pula terlalu saking nyenyaknya bangun jam 9. Suami sarapan jam 11. Kalau bangun jam 9 berarti selesai jam 11. Anak-anak mencret lah semua saudara karena terlambat sarapan. Ibadah jadi terlambat. Saudara dikasih Yahweh, inilah saatnya kita, terutama masa corona ini saudaraku, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi agar nyata kuasa Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach yang menolong kita. Ada amin? Ya. Ini yang pertama. Kalau bimbang berarti tidak tenang, karena orang bimbang tadi seperti ombak yang diombang, dihantam ke kanan, dihantam ke kiri, tidak memiliki pemikiran yang tenang, tidak bisa konsentrasi pemikirannya. Ditanya, mana rumah di sana? Sana, gua sebelah kanan saudara. Kau udah lari pikirannya, tak bisa tenang saudara. Nanya, mana toilet? Ditunjukkan ke sana. Kalau toilet di sana, si kawan sudah sakit perut. Mananya toilet? Tadi toilet. Oh iya, sananya kan. Nah itu lagi pemikirannya udah mengambil saudara. Tidak tenang lagi saudara. Tidak konsentrasi lagi saudara. Bahaya kalau namanya tidak tenang, bahaya. Haleluya. Bagaimana jemaat? Tenang? Tenang Pak, waktu ngitung duit baru tenang. Kalau namanya ngitung duit, pasti tenang orang. Jangan sampai silam. Benar gak saudaraku? Pura-pura nggak tahu aja. Jangan waktu ngitung duit, sakit kepala pun jadi sembuh.
Pusing kaya, letakkan aja uang 500.000. Kalau nggak, paling nggak kurang dikit pusingnya. Walaupun nggak sembuh total, tambah 200.000 lagi total sembuh sudah. Tapi sini nggak ada yang ngaku. Harus tenang menghadapinya. Kalau kita tidak tenang, corona ini juga membuat ketakutan orang. Haleluya. Sekarang saudaraku, corona ini bagaikan, ada sampai yang bilang corona ini bagaikan lebih parah daripada perang dunia kedua. Kenapa? Kalau perang dunia kedua, tahu musuh, tahu lawan. Kalau corona, suami itu bisa jadi lawan. Kalau sempat batu dik, bersin suaminya langsung elak saudaraku. Seperti ada di media sosial itu saudaraku. Waktu datang suaminya ngetuk, langsung diambil apanya, disambut dengan baik, ya. Makanan yang waktu bersih suaminya langsung ditunjang suami, tutup pintu saudara. Jangan sampai kena corona. Ketakutan, kebimbangan terjadi. Sekarang masa corona ini orang sudah sulit mengenal. Kenapa? Karena wajahnya ditutup setengah. Ada lagi yang belum tahu pakai masker, matanya ditutup. Karena baru pakai masker, kok nggak nampak ini? Ada sedikit saudara. Ada yang pakai masker, mulutnya jadi tutupnya saudara. Sekarang aneh-aneh semua karena corona ini saudara. Apalagi pakai masker, nampaknya tenang, tapi mulutnya udah merepet di situ. Bahaya sekarang ini. Makanya kita jangan ada yang bimbang lagi, jangan yang ragu. Kalau kita datang beribadah, firman sudah katakan, aku akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengah kamu. Justru yang sakit bisa disembuhkan. Katakan amin. Orang yang mati aja dibangkitkan. Haleluya. Ketika saudara datang beribadah, saudara yang berdoa, saudara yang melayani Tuhan, jangan takut, jangan bimbang. Yang matilah harus bisa dibangkitkan. Apalagi hanya virus-virus seperti ini. Menteri Kesehatan bilang ini sebenarnya penyakit biasa kok, bisa sembuh sendiri. Cuma terkadang karena sudah duluan ketaku, bagian hu kata orang Batak. Haleluya. Kalau menurut saya, angka kematian paling banyak bukan karena corona. Narkoba aja per hari berapa? Kecelakaan berapa, sakit paru-paru berapa, TBC berapa, HIV berapa. Haleluya. Cuma corona ini yang bikin jantungan dunia cepat penularannya. Haleluya. Tapi kita jangan takut saudaraku. Bangsa Israel mulai dari orang tua, apa kalau orang tua 60 tahun ke atas apa namanya? Lansia, 60 tahun ke atas, 60 tahun ke bawah, remaja, bayi, semua bangsa Israel keluarganya tidak ada yang kena tulah, tidak ada yang mengalami kematian. Katakan amin. Ketika mereka digembalakan di daerah Gosen, mereka mendengar-dengar, mereka percaya, mereka lakukan perintah Musa, perintah Yahweh yang disampaikan kepada Musa dan Musa sampaikan kepada jemaat bangsa Israel agar mereka memotong domba, yaitulah korban darah Yosua. Dan tidak cukup hanya darah, mereka juga harus makan roti, yaitu sekarang adalah firman Tuhan, firman Yahweh. Maka mereka tidak ada yang kena, maupun umur sudah tua. Amin. Itu terbuktikan. Ini yang pertama, jangan sampai karena kita bimbang, ragu akan kehidupan ini sehingga susah tidurnya. Mau dikit, mau banyak. Dapat suaminya kerja satu hari, dapat dikit, dapat banyak. Saudara jualan, bisnis, ya, apapun saudara kerjakan, Bapak katakan mau dikit, mau banyak, harus tenang, tidurnya nyenyak. Saya pernah ketemu seorang pejabat di Jakarta, daerah Bogor, saudaraku. Dia punya, saya ke rumahnya punya harta lumayan, uang banyak, pengawal ada.
penyakitnya susah tidur. Masalah bertahun-tahun dia nggak bisa tidur. Tidurnya tidur ayam nggak tenang. Lalu kami melayani beliau ini, tapi karena dia kurang respon, dia kurang yakin, akhirnya tidak terjadi apa-apa. Karena orang bimbang tidak mendapat apa-apa. Haleluya. Itu paling susah. Yang paling sakit salah satu adalah penyakit susah tidur. Apalagi tadi dalam bertobat, orang banyak uangnya, orang kaya kalau nggak bertobat sungguh-sungguh, kalau tidak ada firman, tidak sungguh-sungguh berdoa, orang kaya terlebih lagi susah tidurnya. Terlebih lagi masa corona ini, kalau nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan, tidak sungguh-sungguh bertobat, paling susah tidur bukan orang miskin sekarang, orang pengusaha-pengusaha besar yang punya hotel, restoran, tutup di mana-mana, susah tidurnya. Bahkan biasanya kalau sudah susah tidur, timbangan meningkat atau menurun? Menurun. Lumayan saudaraku yang gendut jadi langsing. Takutnya ini langsingnya langsung penyakit. Karena kalau susah tidur itu bisa jadi penyakit. Jangan terjadi itu kepada kita. Jangan ada yang bimbang, jangan ada yang ragu. Saya kasih contoh. Kalau ada pemilih saudara, katakanlah menteri lah ya. Menteri ini sudah baik, menteri ini baik, orang kaya, kaya raya. Tapi gimana dulu dia kaya raya? Dia baik, suka menolong, suka membantu. Lalu dia bilang sama saudara, saudaraku kau jangan takut, uangku banyak. Soal keamananmu, aku menteri nanti bisa aku utus siapa menjaga. Soal makananmu, soal usahamu, jangan takut karena menteri ini baik. Kalau ada menteri berkata seperti itu, saudara tenang nggak? Jujur dulu, saudara tenang nggak? Ini Yahweh Tuhan lebih daripada itu, katakan amin. Bukankah Yahweh kita baik? Bukankah Tuhan kita baik? Amin. Bukankah Yahweh kita punya segala-galanya? Jadi kenapa saudara bimbang? Kenapa saudara ragu? Itu menjadi pertanyaan. Kan begitu? Bisa ditangkap tadi? Jangankan menteri, masih camat aja pemilihnya, langsung dikasih tahu semua sama tetangganya. Kampung itu tahu. Camat itu keluarga kandungku itu. Yang parahnya dia keluarga kandung satu marga, itu kenalan waktu di warung kopi. Kenal aku sama dia. Udah bangga dia. Terlebihlah Tuhan kita Yahshua Yahweh yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Ini yang pertama. Yang kedua saudara, kalau seseorang bimbang, kalau seseorang kurang percaya di dalam Yahweh, dalam Tuhan, maka ini juga akan berakibat fatal. Kalau seseorang bimbang, dia akan membuat Tuhan menjadi hantu. Ini yang kedua. Ini parah. Ini bahaya juga. Karena bimbang, karena ragu, dia akan membuat Tuhan itu menjadi hantu. Memang Tuhan kalau dibalik-balik bisa jadi hantu. Itu ada di kitab suci. Mereka sudah murid, sudah melayani, sudah dengar firman. Tapi ketika datang gelombang, ketika Yahshua datang menghampiri mereka di dalam kekhawatiran mereka, Tuhan dibilang mereka hantu. Kita buka, kita lihat coba Matius 14 ayat 31, kita buktikan dulu. Benar tidak? Murid-murid membuat Tuhan menjadi hantu di dalam pikirannya. Matius 14 ayat 31. Kita baca yuk. Ikuti ya. Kalau bisa saudara baca biar Tuhan jangan jadi hantu, biar jangan ngantuk saudaraku. Biar jangan datang hantu. Ya. Ikuti membaca ya, biar jangan ngantuk. Matius pasal 14 ayat berapa tadi? 31 ya. Coba.
mulai ayat yang ke-29. Oh maaf, ayat 26 dulu, ayat 26 maksud saya ayat 26 maaf ya. Matius 14 ayat 26. Kita baca ayat 26, 1, 2 ya. Dan para murid itu ketika melihat dia sedang berjalan di atas danau, mereka menjadi cemas sambil berkata, itu hantu, dan mereka berteriak oleh karena ketakutan. Ayat 31 ditegur mereka orang bimbang. Mengapa kau bimbang? Inilah bahayanya. Tuhan dijadikan hantu. Ketika dia bimbang, maka hidupnya terang menjadi gelap. Hantu itu identik dengan kegelapan. Maka setan dilempar ke dunia orang mati, tempat yang paling gelap, saudaraku. Bagaimana saudaraku? Corona sudah 2 bulan berjalan. Dinas Pendidikan berkata kalau bisa nanti sekolah sudah masuk bulan 6 awal ya. Itu masih prediksi. Kita tidak tahu. Belum ada yang tahu pastinya di Indonesia ini kapan corona ini bisa benar-benar stop. Haleluya. Bagaimana saudaraku? Masa sekarang ini ada yang membuat Tuhan menjadi hantu. Waktu di gereja, haleluya. Waktu pulang ke gereja, menghadapi keuangan, menghadapi masalah, menghadapi pekerjaan, mungkin suaminya di PHK, tidak bisa bekerja, tidak bisa kuliah, tidak bisa, semuanya tidak bisa, sulit, serba sulit. Jangan-jangan dulu bilangnya haleluya, dulu dia bilang puji Yahweh, sekarang mana ya Tuhan? Betulnya Tuhan ini yang hadir bukan Tuhan, menjadi hantu. Kenapa murid-murid berkata hantu? Karena di pikirannya sama seperti orang kalau udah pikirannya negatif, goyang pohon malam-malam, goyang pohon, malah karena angin. Yang dasar pikirannya udah di pikirannya hantu, saudara. Benar saudara? Saya dulu melayani di Toba, apalagi di Toba kan, belum meninggal orang Kristen, kuburannya udah dibuat. Sampai 9 kuburannya. Saya tanya, ini kuburan siapa? Belum ada orangnya itu. Belum ada orangnya. Kuburannya disediakan dulu, orang Batak ini ketakutan. Masih hidup pun dibikin kuburan. Padahal berenya nggak sekolah, saudara. Celananya koyak-koyak. Bikin kuburan berapa dia, saudara? Uang kuburan dia itu kian, kalau diputar-putarnya dia dikasih hikmat dari Tuhan, dia bisa olah. Haleluya. Yang namanya kalau mati pasti dikubur lah. Kalau keluarganya nggak mengubur, lapor Kepling. Kepling punya tanggung jawab, ada uang negara. Haleluya. Maaf kata, orang kucing aja mati dikuburkan kok. Tikus saja mati kita buang. Kita taruh ke tempatnya masing-masing. Tapi karena ketakutan, karena kebimbangan, sehingga pemikirannya bukan lagi hidup terang, tapi sudah kegelapan. Yang bahayanya, hantu. Ayolah, akibat tidak percaya. Ibu-ibu, jangan berpikiran hantu. Kalau sudah pikirannya hantu, ngomongannya pun ngomongan hantu dah keluar. Ya tahu lah ngomongan hantu kan? Perbuatannya pun perbuatan. Karena kan dari pikiran itu juga orang bisa berbuat. Karena di hati murid-murid, entah si Petrus mungkin ditanya, Petrus, siapa yang jalan itu? Bego, hantu, ketakutan. Untuk Tuhan katakan, aku ini, jangan takut. Lalu ditegurlah ayat 31. Perhatikan ayat 31. Kita baca sekarang Matius pasal 14 ayat 31. Ini teguran, ini nasihat teguran. Ayo. Ayat 31 Matius 14 kita baca sama-sama. Ayo 1, 2 ya. Dan segera Yesus menundukkan tangan, dia memegangnya dan berkata kepadanya,
Rupanya sangat bahaya kalau seseorang itu mengalami kebimbangan. Maka jangan heran, dia beribadah, dia sudah melayani, dia sudah berdoa, doanya panjang-panjang lagi. Kalau doa Farisi bertele-tele, dia bertele-tele kali. Tapi waktu masalah datang, waktu pergumulan datang, keuangan tidak ada, pemikirannya langsung, kalau hantu itu sama dengan setan kan? Yohanes katakan setan itu penghancur, Yohanes. Maka kalau saudara sudah berpikir tidak benar, bagaimana kuliahku ini sekarang ini masa corona ini, bagaimana usahaku, pekerjaanku, padahal targetku sekian, targetku ini, lari dari target. Lalu berpikiran hantu dia, berpikiran setan, keluarlah kata-kata hantu, keluarlah kata-kata setan, mengutuki. Wahyu, setan itu salah satu suka mengutuki surga. Mulai dia menghujat, ada mungkin sudah menghujat firman. Mananya firman itu? Mananya? Yahweh mana Yahweh itu? Mananya Tuhanmu? Jangan ada seperti itu. Sekali Tuhan, sekali Yahweh, tetap Yahweh. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Tapi maulah dinasihati. Ayat 31 dikatakan, hai yang kurang iman, mengapa kamu bimbang? Saudara, kalau saudara suatu saat ada roh kebimbangan, roh ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran mulai datang, roh itu langsung ingat firman ini. Bila perlu seperti Daud berkata, hai jiwaku. Kenapa? Hai jiwaku, tenanglah. Maka saudara jangan hanya sibuk menengkingi orang, tengking juga dirimu. Seperti Daud menengking dirinya. Dia berkata, hai jiwaku, tenanglah. Ketika jiwa saudara tidak tenang, saudara tahu nggak? Saudara tahu nggak? Ketika saudara mengalami kebimbangan, keraguan, kekhawatiran, saudara bisa rasakan. Bila perlu katakan kepada jiwamu, kepada dirimu, mengapa engkau ragu? Atau suami berkata kepada istri, hai mami, hai sayang, kenapa engkau ragu? Dulu waktu nikah, naolo doa, napola masalah, fokus namora, naolo doa, waktu menikah dulu, tidak kokodo, udah tisu coki. Apakah engkau siap waktu sakit, sehat, waktu mendiri? Pada masa corona menderita di hina alai, bimbang loh, dingotong masih polisi, mantam mi. Ya, orang ketiga kan iblis itu, dipakai setan saudara. Biasanya kalau pemikiran orang sudah hantu, sudah setan, maka setan itu banyak. Wahyu 18, 1, 2, 3, Efesus 6 ayat 11 sampai 13, setan-setan itu banyak. Tetapi kalau di pikiran kita Tuhan, firman, Yahshua Mashiach, maka kita tidak akan pernah goyah mengikut Tuhan ini. Sedikit banyak pun kita pasti bersyukur. Senjata, salah satu senjata saudara di akhir zaman masa corona ini adalah bersyukurlah dalam segala hal. Anak-anak jangan bimbang, mana kuliahku nanti? Anak-anak sudah mulai bertanya-tanya kan? Lama kali libur pun, anak saya berkata, ayolah Pak kita sekolah. Ya, emangnya saya punya sekolah? Kepala sekolah aja pun gak bisa buka sekolah. Iya memang sekolahnya kan enak, sekolah di rumah, gak ada yang repeting. Apalagi masa corona ini, gak ada tinggal kelas. Kasih karunia, semua naik. Amin. Yang kedua, jangan menjadi Kristen yang berkata yang membuat Tuhan menjadi hantu. Haleluya. Seharusnya kita hidup dalam hantu dulunya, hidup dalam kegelapan. Sekarang kita hidup di dalam terang.
hidup di dalam Yahweh. Tuhan itu maha kuasa. Yang namanya Tuhan itu maha kuasa. Yahweh itu maha kuasa atas segala-galanya. Kalau sudah dikatakan maha kuasa berarti maha bisa. Namanya sudah maha. Masa kalah? Sepeda motor ada Yamaha katanya. Rokok aja ada sempurna. Yang paling rokok kudus lagi saudara. Baru ada lagi rokok pintu gerbang. Menandingi tabernakel setan saudara. Rokok pintu gerbang menandingi halaman. Rokok kudus menandingi ruang kudus. Rokok masuk, rokok sempurna menandingi ruang maha kudus, itu setan. Ya kok rokok ini? Ada yang mau merokok atau menjual rokok? Di hatinya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Haleluya. Kenapa kau bimbang? Kenapa kau ragu? Maka selain kita belajar menengkini, mendoakan orang lain, doakan dirimu sekarang. Berdamailah dengan dirimu. Perdamaikan dirimu kepada Yahweh. Ini jemaat praktekkan ini. Kenapa? Ada baiknya juga kalau menengking diri sendiri. Gak terjadi perbedaan. Mungkin kalau suami, sekali kok sehebat kau. Mungkin kalau suami menegur istri, sakit hati istrinya kan. Kalau istri menegur suami, bisa sakit hati suaminya, mengingatkan atau anak. Ya kalau masing-masing menegur diri, enak saudara. Maka kepada Farisi ahli Taurat Yasua Tuhan berkata, jangan selumber di mata saudaramu kau lihat, tapi balau di matamu tidak kau lihat. Artinya bereskan dulu matamu sendiri yang ada di matamu itu. Haleluya. Haleluya. Bukan tidak boleh kita saling menasihati. Firman juga katakan saling menegurlah dalam kasih. Tapi kalau masih ada selumbar, apalagi balok di matanya, selumbar orang ditengok-tengok, itu bahaya. Itu hantu, pemikiran hantu. Sama seperti tadi, pohonnya goyang-goyang atau bayangan apanya? Bayangan karena lampu. Kuntilanak. Rupanya ada tetangganya, suaranya pas seperti kuntilanak. Atau lagi nontonnya di sebelah, suara kuntilanak kan? Kuntilanak lewat. Karena pikirannya sudah negatif. Tapi syukur Tuhan datang. Ini aku, jangan takut. Haleluya. Yang ketiga, poin terakhir. Nggak cas ya. Kalau masih cas berarti masih diperbaiki rohaninya. Waktu dibilang poin terakhir, langsung semangat, perjalanan bebas. Gak ada lagi ya, berarti udah mantap saudara. Amin. Dia bilang ayat terakhir, poin terakhir langsung neng mulat mak. Nah itu belum mantap rohaninya. Kalau misalnya seperti itu, soalnya nggak ada alat pendeteksi itu, pendeteksi cas. Supaya makin mantap kita saudara. Ada men? Iya. Tetap semangat dari awal pertengahan sampai akhir seperti Maria. Mau ayat terakhir, mau ayat pertama, Maria tetap cas rohaninya. Haleluya. Yang ketiga, ketika seseorang bimbang, dia disebut adalah orang yang belum bersih hatinya. Kenapa seseorang bisa ragu, bimbang? Firman Tuhan berkata, ini tidak bisa ditawar-tawar. Ini sudah pasti. Kalau firman Yahweh itu pasti. Hatinya belum bersih. Itu kenapa seorang itu selalu khawatir, selalu bimbang, takut, gelisah. Hatinya belum bersih. Kita buka Yakobus pasal 1. Yakobus 1 ayat 7 coba. Yang ketiga, ketika seorang bimbang ragu, berarti hatinya belum bersih sepenuhnya. Yakobus 1 ayat yang ke ayat 7 kita mulai. Kita baca sama-sama ayat 7, 1, 2, 3.
karena orang itu tidak mengharapkan bahwa dia akan menerima sesuatu darinya. Terus dia bercabang hati tidak akan tenang dalam segala jalannya. Ayat 9. Dan biarlah saudara-saudara yang rendah berbangga dalam ketinggiannya. Ayat 10. Orang-orang kaya dalam kehinaannya, karena dia akan lenyap seperti rumput. Nah, saudara kasih di dalam ayat 5 saya baca bagi kita. Dan apabila di antara kamu ada kurang hikmat, biarlah dia meminta dari Elohim dan memberikan kepada orang dengan bebas, dengan tidak bercela. Ya. Sebentar saya ketikkan. Ya, ayat 8 ya. Pria yang bercabang hati itu tidak tenang dalam jalan-jalannya. Kalau terjemahan lain, ya, belum memiliki hati yang bersih. Ya, itu saudara, tidak bisa tenang di dalam jalan-jalannya. Inilah ketika seorang bimbang ragu, maka dia belum memiliki hati yang bersih di dalam dirinya. Berarti masih ada kotoran. Kalau namanya tidak bersih, berarti masih kotor. Sama seperti ruangan atau meja. Kenapa dia dibersihkan? Karena kotor. Kenapa dia bersih? Karena sudah tidak ada kotoran lagi. Tidak ragu, tidak bimbang. Memiliki hati yang tulus seperti Daud. Mengapa Daud bisa mengatasi Goliat yang begitu besar? Karena Daud memiliki hati yang bersih. Daud itu orangnya tulus. Amin. Sama seperti Yusuf. Yusuf itu memiliki hati yang tulus, yang bersih. Sekalipun dia disakiti saudara-saudaranya, dia dibuang, tidak dipedulikan oleh saudaranya. Dia dihianati oleh temannya di dalam penjara. Orang tidak memperhatikan dia. Keluarganya sudah menganggap dia mati, tidak ada. Tetapi hati Yusuf itu bersih, dia tidak bimbang. Maka saudara baca, kita sudah sering dengar tentang Yusuf. Air hidupnya itu luar biasa. Di luar logika, di luar targetnya, yang tidak dia pernah pikirkan, yang terbaik Bapak yang berikan kepada Yusuf. Percaya saudara, bersihkanlah hati saudara. Jangan ada iri hati, jangan ada kebencian, jangan ada hotel latte. Jangan saudara. Kalau alat pendeteksi tensi ada saudara, seandainya ada, ya, walaupun sudah ada ditampilkan di televisi alat untuk membaca pikiran diambil dari denyut nadi, seseorang itu bohong atau sebenarnya dulu sudah ada itu tekniknya, waktu sekolah dulu kan sudah ada itu. Waktu ada kehilangan uang di sekolah, gurunya yang bijak, kalau ditanyakan kau yang ambil, enggak, kau enggak. Yang dicurigai misalnya 3 orang itu nanti belakang pulang, nggak ditanya dulu. Saudara dipegang denyut jantungnya. Kalau normal dia pulang. Yang kedua sini. Yang ketiga tunggu, kau jangan pulang dulu. Kalian ngambil kan? Enggak. Jantung. Iya, yang ngambil. Cuma orang luar negeri bikin alat itu begitu mahal. Sebenarnya dengan kita biaya jantungnya diketahui, nggak bisa di setel itu. Kalau orang bersalah nggak bisa di setel itu, jantungnya. Benar kan saudaraku? Nggak bisa di setel. Kalau bersih hatinya kotor, kalau orang merasa bersalah, kalau dia ada kebencian nggak bisa di setel itu. Kalau engkau bisa di setel, misalnya bisa. Tapi kok di sini nggak bisa saudaraku. Panas pasti saudara. Membara saudara. Haleluya. Ya. Bersihkan hati kita, apalagi pada masa sekarang agar mujizat Yahweh nyata dalam hidup kita. Daud bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar. Yusuf bisa berhasil. Dia dipelihara, bisa makan, minum, dan bisa memberi makan banyak orang. Haleluya. Bisa membantu saudaranya, bisa membantu banyak orang. Seharusnya seperti itulah kita. Kalau saudara sudah dibantu orang, saudara harus bisa juga membantu orang lain.
Yusuf dulu orang yang terbuang. Yusuf dulu orang yang tidak punya apa-apa. Haleluya. Jangankan abang, dia tidak punya, mereka sudah tidak ada lagi. Abang sudah dia mati. Dia sudah tidak dekat lagi sama orang tuanya jauh dari dia. Haleluya. Tidak ada yang punya Yusuf. Kalau orang Batak, nan tulangnya, nan buru, tulang rohokot, tulang apa. Tidak ada saudara yang diandalkannya. Hanya Yahweh. Haleluya. Terbukti Yusuf terpelihara. Katakan amin. Dia diberkati dan dia bisa menjadi berkat bagi orang yang membenci dia dan bagi semua orang. Amin. Mau seperti itu? Bersihkan hati. Mengalirlah berkat Tuhan. Diberkatilah usaha saudara. Ada aja cara Yahweh. Seperti Elia. Binatang burung gagak saja bisa dipakai untuk membantu Elia. Janda yang tidak pernah dia kenal diperintahkan Yahweh untuk menolong Elia. Katakan amin. Ketika Elia berdoa, sudah lama tidak turun hujan, sudah lama kemarau, sudah lama krisis 3,5 tahun. Ketika Elia berdoa, turunlah hujan. Dan Yakobus katakan, banyak orang tertolong, bukan hanya dirinya. Ketika turun hujan itu untuk orang jahat, untuk orang baik. Mana bisa disediakan hujan untuk orang baik? Seperti matahari diberikan untuk orang jahat dan orang baik. Yahweh adalah bagikan matahari, sinar matahari. Seperti itulah hidup kita kalau sudah bersih hati kita. Amin. Mazmur katakan, orang yang tulus, orang yang bersih hatinya pasti ada masa depan. Saudara berhasil bukan karena kau pintar dalam kuliahmu, kau punya uang, kau punya kenalan, kau keluargamu pejabat. Tidak. Kalau hati tidak beres, saudaraku, kalau hati tidak bersih, maka perbenaran hati dari hati itulah yang keluar. Haleluya. Pada masa corona ini, saudaraku, mari bersihkan hati kita. Jangan ada yang aneh-aneh, tulus saja, ikhlas. Seperti Yosua. Yosua juga memiliki hati yang tulus. Maka firman Yahweh katakan, di mana kakimu berpijak, Yahweh beserta dia. Yosua pasal 1 kita baca. Nah, tadi poin terakhir, sekarang ayat terakhir. Nah, lebih jelas lagi kan? Yosua 1. Ya. Coba. Yosua 1 ayat ke-4 kita baca dulu. Sudah apa saudaraku? Coba ayat 4. Sudah baca 1 berapa? 2, 3 sampai 6. Iya. Dari padang gurun dan Libanon ini bahkan sampai ke sungai besar, sungai Efrat, seluruh negeri orang Het, dan ke laut besar berarah terbakangnya. Coba ayat yang ketiga. Kita ayat 3. 1, 2 ya. Setiap tempat yang di atasnya kakimu akan menginjak, aku telah memberikan kepadamu. Sebagaimana aku telah berkata kepada Musa. Karena Yosua memiliki hati yang tulus, ikhlas, tidak ada hotel, kosong dalam, tidak ada iri hati, tidak ada kebencian, tidak ada yang aneh-aneh. Bersih hatinya, dia tidak bimbang, tidak ragu. Firman Yahweh katakan, di mana kakinya berpijak, Yahweh ada di situ. Berarti kalau Yahweh sudah hadir, pasti ada pertolongan. Kakinya Yosua aja berkuat. Jadi kalau kaki seorang yang bersih hatinya itu membawa dampak. Yakub saudara ketika melangkahkan kakinya ke rumah sang mertuanya si Laban, ketika Yakub melangkahkan kakinya ke situ, Laban semakin diberkati karena kaki Yakub itu berkuasa. Anak-anak Yahweh kakinya aja luar biasa, apalagi tangan, numpang tangan, tapi jangan ada numpang kaki ya. Haleluya. Ketika kaki saudara melangkah, virus corona akan menjauh karena Yahweh hadir di tempat kaki saudara melangkah. Amin. Maka itu saudara,
Ketika saudara melangkah bekerja, berjualan, bersihkan hati. Ingat firman Yahweh. Bila perlu, di mana kaki berpijak, dalam nama Yesus, setan iblis kuasa kegelapan, apapun gangguan, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dalam perjanjian baru dikatakan, kalau jengking ular, ya, akan kau pijak-pijak di dalam nama Yahweh Yesus Kristus. Amin. Karena ada di bawah kaki Yesus, ada di bawah kaki kita. Kenapa? Karena Yahweh ada di dalam kita. Amin, saudaraku. Ini yakin seperti Joshua? Saya seperti Judas. Tapi kalau seperti Judas, kakinya pasti bau, saudaraku. Gak mendatangkan berkat. Datang ke rumah orang, jadi berbeda rumah tangga itu. Itu bukan kaki Joshua, kaki Judas itu, saudaraku. Pengkhianat. Bangga lagi posting-posting, paling pengkhianat. Di postingnya ibadah, kami ibadah ini, paling pengkhianat, saudara. Gak jadi berkat. Amin, saudaraku. Haleluya. Kalau Judas melangkahkan kaki, bahaya yang datang, saudaraku. Tapi kalau Joshua melangkahkan kaki, bahaya menjauh. Katakan amin. Orang yang saudara datangi pun itu jadi terlindungi. Seperti Paulus ketika dia terdampar. Karena ada Paulus, orang-orang yang terdampar pun terpelihara. Katakan amin. Sekalipun dia ikut terdampar. Sama seperti corona sekarang. Mungkin keuangan saudara terdampar, mungkin terkapar, tapi orang lain juga tertolong karena kehidupan kita. Sungguhlah, tapi tuluslah. Amin. Di mana hati tulus? Ibadah bukan main. Jangan sudah waktu bernyanyi, menyembah, berlutut depan Yahweh sungguh-sungguh. Bernyanyi itu hati tulus, ikhlas. Seperti pesan bapaknya, ayahnya Daud kepada Saul, anakku, jikalau engkau hidup tulus ikhlas di hadapan Yahweh Elohim yang kusembah, maka engkau akan diberkati. Dan betul dilakukan Salomo. Dan lihat Salomo, saudaraku. Walaupun Salomo itu juga punya tantangan, karena semua orang pasti punya tantangan, tapi yang pasti Yahweh menolong kita. Haleluya. Jangan bimbang, jangan takutlah. Doakan aja pemerintah kita ini, Bapak Gubernur kita, para wali kota, bupati, kepala desa, Kepling, agar pembagian sembako-sembakonya jangan pilih kasih. Amin. Harus adil. BLT ya BLT, jangan dibalik-balik, saudara. yang berhak menerima, yang berhak menerima. Dibanyakkan ini di media sosial, yang terasnya dari granit itu dapat BLT, yang gubuk-gubuk nggak dapat. Nah, kasihan kan? Kata kita doakan mereka. Memang nggak segampang itulah. Satu kepala desa aja mau 600-700 kakak, satu kecamatan berapa ribu kakak. Ya, mungkin kalau saudara mungkin jadi Kepling mungkin pusing juga. Belum jadi Kepling aja emosi ya, belum jadi Kepling. Haleluya. Yang pasti kita doakanlah biar masyarakat jangan gelisah, takut, khawatir. Ini diprediksi kalau sampai bulan Agustus corona tidak berhenti, wah, janganlah sampai terjadi kerusuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita harus tenang. Orang yang tidak bimbang, orang yang percaya hidupnya tenang. Jangan seperti ombak yang dihempas ke sana, dihempas ke sini. Karena sembako saudara belum dapat, seperti ombak saudaraku, menghempas ke sana, menghempas ke sini. Akhirnya kapal yang besar pun bisa karam, saudara buat. Kan kalau gelombang besar kan bahaya kan? Bisa menghanyut, hanyut orang gara-gara perkataan saudara. Ayo kita demo kepala desa, karena saudara. Ada yang sampai dicekik lagi kepala desa, itu kan di media sosial. Dipukuli masyarakat dan desanya. Tahu juga berurusan ke polisi gara-gara 5 kilo beras. Anak Yahweh pasti dibela Bapak Yahweh. Saya rindu kalau bisa perlu seperti Yusuf, saudara menjadi berkat bagi keluarga saudara dan banyak orang. Sedikit banyaknya saudara. Mungkin dengan dalam doa saudara, mungkin dengan perkataan saudara menguatkan dia. Laik, walaupun buahmu busuk tidak laku, laik, lebih defisit, lebih banyak pengeluaran dari pemasukan, tetaplah kuat, laik. Maju terus, jangan sampai ke ibadah. Amin, amin, amin. Lakukanlah. Itu kan lumayan itu kan, daripada ngasih beras tapi bersungut-sungut
Tapi ngasih motivasi, maju lah, maju Eda, maju dan pulang. Burung gagak pasti dikirim. Tunggu-tunggunya burung pipit. Belum lihat burung gagak. Pas lihat burung hantu, oh masih burung hantu belum. Karena tulisnya ikhlas, tengok-tengoknya burung gagak dia masih berani. Yang pasti, ya ini menolong kita lah. Jangan takut ya anak-anaknya, yang nggak sudah sekolah kuliah, maju semangat. Amin saudaraku. Ya itu. Apalagi mau kita buat, doa saja sungguh-sungguh, berdoa, beri kekuatan, beri kemampuan, beri semangat. Bapak Yahweh itu beri aku semangat, beri kekuatan. Memang kalau kita nggak berdoa, nggak ibadah, maka bahaya sekali. Ini aja sekarang jemaat saudaraku, saya yakin banyak merosot imannya ini. Orang di gereja aja ibadah main-main, apalagi di rumah. Haleluya. Di gereja aja belum dapat hadirat dia. Lagu sudah diputar 5 kali, belum juga dijamah Roh Kudus. Apalagi di rumah, banyak godaan. Maka doanya harus semakin kencang, saudara. Haleluya. Haleluya. Ya, masa corona ini kita justru harus semakin awet muda. Jangan tambah tua mukanya. Coba muter kanan kiri, tambah tua enggak? Anak Yahweh itu Yusuf sampai wajahnya ditulis, wajahnya kemerah-merah, cerah wajahnya. Daud juga sampai ditulis wajahnya, Esther sampai ditulis wajahnya berseri-seri. Orang yang melihat dia berseri-seri. Ini enggak jeruk purut. Jeruk purutnya sudah layu. Yang udah lama nggak laku sebelum makan gini. Padahal nyanyi, kulihat di wajahmu kemuliaan Yahweh. Haleluya. Harus tetap bersemangat. Amin. Amin. Bukan bareng. Kenai part semuanya. Saya benar-benar harus masuk. Tapi nanti habis itu tambah kecil lagi. Ya harus melayani saudaraku. Harus sungguh-sungguh dalam Yahweh saudaraku. Amin. Ingat 3 poin. Jangan ragu, jangan bimbang. Berdoa, minta kekuatan. Mari kita bagi berdiri. Kita angkat pujian.